Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai ajaran agama yang bersifat komprehensif, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun hari ini kita berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan multiple crisis, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan juga ancaman bencana alam. Dengan kata lain, kita berhadapan dengan ancaman multiple disaster. Bukan berarti kemudian kita sebagai umat yang beriman, yang bertauhid, memiliki sifat putus asa, tidak optimis menghadapi situasi yang ada. Kita tidak boleh pesimis. Meskipun hari ini tantangan sangat luar biasa berat. Hari ini kita masuk pada kondisi resesi ekonomi. Setelah 2 kuarter, 2 triwulan pertumbuhan ekonomi kita negatif. Bukan berarti dengan kondisi resesi ini kemudian kita menjadi kehilangan keyakinan kepada Allah, menjadi putus asa. Karena kalau kita melihat perjalanan Rasulullah dan para sahabat pun, mereka diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Mereka diuji dengan ujian yang menurut kacamata kita ini sangat dahsyat. Ketika menjelang hijrah, Rasul dan para sahabat mengalami puncak ujian. Mulai dari persekusi secara politik, isolasi secara sosial, tidak ada satupun kafir Quraisy yang mau menegur sapa Rasul dan para sahabat. Juga menghadapi embargo ekonomi. Karena tidak ada satupun pihak yang mau berdagang dengan Rasul dan para sahabat. Sehingga akhirnya Allah pun memerintahkan untuk berhijrah. Tapi apakah Rasul dan para sahabat kehilangan optimisme dalam menghadapi semua tantangan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena buat orang yang beriman, tidak ada kamus putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yasumir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada kamus putus asa karena pesimisme dan putus asa itu hanyalah milik orang-orang yang tidak beriman. Hanya milik orang-orang yang kufur. Hanya milik orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak yakin kepada Allah. Dan ini adalah modal kita untuk bangkit. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal utama kita untuk bangkit menghadapi berbagai macam persoalan. Tinggal sekarang bagaimana kemudian agar turun rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperbaiki cara kita hidup. Kita harus memperbaiki cara kita bermuamalah. Kita harus memperbaiki cara kita berekonomi, berbisnis. Kita harus perbaiki semuanya.
dan menyesuaikan perbaikan itu dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, bagaimana cara memperbaiki kondisi ekonomi? Saya meyakini bahwa situasi resesi hari ini bukan sekedar masalah ekonomi biasa. Tapi ini adalah situasi di mana Rasulullah SAW telah memprediksi ketika sistem ekonomi itu kuat sekali berbasis riba, maka ujungnya pasti akan terjadi berbagai macam krisis. Rasul telah mengingatkan dalam salah satu hadis beliau mengatakan, "Ma ahadun aktsara minar riba illa akibatu umrihi ila qillatin." Tidaklah satu masyarakat, seseorang, satu keluarga yang banyak beraktivitas dengan sistem ekonomi riba, kecuali ujung dari kehidupannya hartanya menjadi lebih sedikit. Jadi ini sudah ada garansi dari Allah dan Rasul-Nya bahwa yang namanya krisis itu akan pasti terjadi, dan sistem yang tidak didasarkan kepada ketentuan Allah akan sangat rentan terhadap krisis tersebut. Sehingga sekarang kita melihat situasi ketidakpastian yang semakin besar, dan ini terjadi secara global. Tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Resesi ini terjadi secara global di seluruh negara, tidak terkecuali. Ini semua terjadi kalau kita pakai sudut pandang kacamata keimanan, karena kita banyak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena itu kita harus mulai memperbaiki. Setahap demi setahap kita perbaiki kehidupan kita. Kita perbaiki cara kita mencari nafkah. Karena mencari nafkah ini termasuk yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan lupa di yaumil akhir ini kita harus mempertanggungjawabkan banyak hal. Di antara hal yang harus kita pertanggungjawabkan adalah terkait dengan harta. Min aina iktasabahu. Bagaimana cara kita memperoleh harta? Wa fima anfaqahu, dan bagaimana cara kita membelanjakan harta. Ini dua hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita perbaiki sekarang cara kita mencari nafkah. Kita harus punya komitmen untuk senantiasa berorientasi kepada proses mencari rizki dengan cara-cara yang benar, dengan cara yang halal, menjauhi berbagai macam kemaksiatan, menjauhi misalnya perilaku korupsi, menjauhi riswah, suap menyuap, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Tujuannya apa? Supaya turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita ubah semuanya. Kalau kita ingin membalikkan situasi yang ada ini jadi sesuatu yang membawa keberkahan. Karena situasi kesemrautan yang kita hadapi hari ini pada dasarnya adalah akibat pengingkaran kita secara sengaja kepada ketentuan Allah. Dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, di surat Toha ayat 124, di situ Allah membuat korelasi antara a'radu an dzikri, kesengajaan untuk menolak mengingat Allah, kesengajaan untuk anti terhadap ajaran agama, kesengajaan untuk tidak mau melaksanakan syariat, dengan apa? Ma'isyatan donka. Ma'isyatan donka itu adalah kehidupan yang semeraut. Dan itu kesemrautan di semua lini kehidupan. Dan boleh jadi kalau kita telah kesemrautan di semua lini kehidupan ini, kalau kita tarik dan kita mau jujur, pada dasarnya karena kita melakukan a'radu an dzikri, secara sadar dan sengaja kita menentang ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan seringkali kita dibentur-benturkan antara ajaran agama dengan dasar negara. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibentur-benturkan. Harusnya disinkronkan. Karena keduanya memiliki nafas yang sejalan. Nah, jadi karena itulah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin membalikkan situasi yang ada ini,
maka perbaiki cara kita hidup. Dan ini harus kita lakukan secara bertahap. Kita perbaiki sistem ekonomi kita secara bertahap. Kita kembangkan semangat berbagi. Ketika berada di puncak embargo ekonomi dan isolasi sosial, Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan surat Ar-Rum ayat 39. Di mana di situ Allah membandingkan antara riba dengan zakat. Kata Allah, "Ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nasi falayarbu indallah, wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Riba yang seolah-olah nambah harta, di sisi Allah enggak nambah sama sekali. Zakat yang seolah-olah mengurangi harta, tapi di sisi Allah ini yang melipat gandakan. Pada saat itu zakat belum diwajibkan. Tetapi cara berpikir menghadapi krisis, menghadapi embargo ekonomi, menghadapi krisis politik, menghadapi krisis sosial, justru kita diajarkan untuk berbagi. Karena boleh jadi yang kita lakukan selama ini adalah kita tidak melaksanakan ajaran berbagi ini dengan benar. Kita tidak menunaikan kewajiban zakat kita. Kita tidak terdorong sama sekali untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Padahal ini adalah di antara cara kita untuk mengundang rahmat dan pertolongan Allah. Dan ini sekaligus selain bukti ketundukan kepada Allah, juga bukti keberpihakan kita kepada kaum du'afa. Kenapa keberpihakan pada kaum du'afa ini penting? Karena ternyata keberpihakan pada kaum du'afa ini adalah cara untuk mengundang pertolongan Allah sekaligus mendapatkan rizki. Rasul sudah mengingatkan, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberikan pertolongan. Kalian pasti akan diberikan rizki kalau kalian berpihak pada kaum du'afa. Kalau kalian berpihak kepada kelompok papa. Kalau kalian berpihak membela kecil di semua aktivitas. Bagi yang menjadi pejabat, ketika berbicara tentang kebijakan, maka yang di benaknya adalah bagaimana menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan, keamanan, keselamatan untuk rakyat kecil. Bagi yang pengusaha, dia akan berpikir bagaimana caranya dia juga ikut berkontribusi untuk kemudian membangkitkan usaha-usaha rakyat kecil. Bukan malah kemudian mengeksploitasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mematikan. Karena bagaimanapun juga, kalau disuruh bersaing usaha besar sama usaha kecil pasti kalah. Kenapa? Karena tidak efisien. Jadi ini yang kita harapkan. Perbaikan dari cara kita hidup. Cara kita menjalankan kehidupan kita. Dan perbaikan yang menurut saya juga sangat penting dan fundamental adalah perbaikan dari sisi cara kita bermuamalah. Cara kita mencari rezeki. Cara kita membelanjakan harta. Karena ini adalah hal yang sangat fundamental. Kalau kita istiqomah dalam memperbaiki cara hidup kita, maka insya Allah ujungnya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya komitmen yang kuat untuk kemudian mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka ujung dari semua persoalan ini pasti akan memberikan keberkahan kepada kita. Tinggal bagaimana kemudian kita secara istiqomah. Karena ini adalah perlu perjuangan. Untuk mengubah cara hidup itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya cara hidup pribadi, cara hidup keluarga, cara hidup masyarakat, cara hidup bangsa. Kalau ini bisa kita perbaiki, maka insya Allah perlahan tapi pasti keberkahan dari Allah akan turun menghampiri kita. Dan yakinlah, kalau kita istiqomah, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongan. Itu harus kita yakin. Ya. Dan bukan hanya itu, boleh jadi dosa-dosa yang kita lakukan juga akan diampuni oleh Allah. Sama seperti kalau orang semangat mencari rizki yang halal, gak pernah tergoda untuk mencari yang haram, ketika dia tertidur karena kelelahan mencari rizki yang halal, maka dia tertidur dalam keadaan terampuni dosanya. Batakallah. Barang siapa yang tertidur karena keletihan mencari rizki yang halal,
menolak hal-hal yang diharamkan, maka kata Nabi dia tertidur dalam keadaan maghfurun lahu, terampuni dosanya. Jadi kalau mau kita setiap hari, setiap tidur kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita sepanjang hari itu, kalau tidur kita ingin menjadi asbab bersihnya diri kita dari berbagai macam dosa, maka carilah rizki dengan jalan yang benar. Carilah harta dengan jalan yang benar. Maka insya Allah kita pasti akan tertidur. Tidur di malam hari kita menjadi asbab diampuninya semua dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan membimbing kita, sehingga kita secara istiqomah senantiasa memperbaiki cara hidup kita dengan cara hidup yang lebih dekat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Zirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil kiram wa sallama tasliman ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa na'udzubika min sayyi'il asqam wa na'udzubika min corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum